Kita sujud tilawah lagi. Nanti ada ayat kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nanti kita akan sujud tilawah lagi untuk kedua kalinya. Ikhwani rahiman rahimakumullah. Mungkin ini nasihat yang terakhir untuk malam ini. Nasihat yang sering kita sampaikan di pertemuan semacam ini. 1 tahun sekali paling tidak kita ketemu dengan nasihat ini, yaitu sebuah hadis tentang 3 kelompok orang yang celaka, ya. 3 kelompok orang yang celaka. Bentar. Nah, ini diriwayatkan di dalam kitab Adabul Mufrad, salah satu kitab hadis milik Imam Bukhari rahimahullah, dari jalur sahabat, bukan Sahih Bukharinya, tapi di Adabul Mufrad, dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu qala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam raqal minbara faqala falamma raqad darajatal ula qala amin. Kata sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwa suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar. Kemudian berarti pertanda Nabi mau khutbah ini. Nabi memberikan mau'idhah hasanah, memberikan khutbah, nasihat. Falamma raqa'ad darajatal ula qala amin. Ketika Nabi menaiki anak tangga yang pertama, beliau mengucapkan amin. Falamma raqa ats-tsani faqala amin. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki anak mimbar atau anak tangga dari mimbar yang kedua ini, anak tangga kedua, Nabi mengucapkan amin 2 kali. Falamma raqa ats-tsalitsah qala amin. Ketika Nabi menaiki anak tangga yang ketiga, beliau mengucapkan amin. Kemudian ini tidak biasa. Nabi kalau naik mimbar ya langsung naik aja. Dan ini menjadi dalil bahwa mimbar untuk Nabi berkhutbah itu ada 3 anak tangganya, ya. Trapnya ada 3. Baru beliau menghadap jamaah dan beliau memberikan nasihatnya. Ini pemandangan ini tidak pernah dilihat para sahabat, karena Nabi mengucapkan amin, naik lagi amin, naik lagi amin. Qalu, ya Rasulullah, sami'naka taqulu amin 3 marrat. Ya Rasulullah, kami nih mendengarkan engkau naik mimbar mengucapkan amin sampai 3 kali. Maka Nabi SAW menjelaskan kenapa beliau berbuat semacam itu. Qala Rasulullah SAW, atani Jibril. Kata Nabi SAW, lamma raqitu ad-darajah al-ula, ja'ani Jibril sallallahu alaihi wasallam faqal. Ketika aku naik anak tangga pertama tadi itu, aku didatangi Jibril alaihissalam. Didatangi oleh malaikat Jibril. Dan dia berkata kepadaku, kata Nabi. Ini banyak riwayat, ya. Salah satu riwayat bahwa Nabi Muhammad memang diperintahkan untuk mengucapkan amin.
Ya, diperintahkan untuk mengaminkan ucapannya Jibril. Jadi Jibril datang kepadaku ketika aku baru naik anak tangga pertama, kemudian dia berkata, malaikat Jibril berkata, "Syaki abdun." Nah, syaki abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lah. Faqultu amin. Kata malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, sungguh celaka seseorang itu. Sungguh celaka orang yang Allah hadirkan untuknya Ramadan. Tapi dengan keberadaan Syahrul Mubarak itu, dengan keberadaan Ramadan, dengan istimewanya Ramadan, dengan besarnya ampunan Allah di bulan Ramadan, dengan dilipat gandakan setiap amal ibadah di bulan Ramadan, falam yughfarlah, fansalakha minhu wal yughfar lahu." Ketika Ramadan ini lewat, Ramadan ini telah selesai, maka dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Celaka orang semacam itu. Dikasih Ramadan, sampai Ramadan selesai, orang ini tidak dapat ampunan Allah. Ini orang yang paling celaka. Ucapkan amin Muhammad. Karena Nabi mengatakan amin. Ya, diaminkan sama Nabi. Orang yang sudah dikasih Ramadan sama Allah, tapi tidak dapat ampunan Allah. Berarti jamaah, pemahaman sederhananya, setiap orang yang mendapatkan Ramadan ya dengan iman dan ihtisaban, maka pasti dosanya diampuni Allah Ta'ala. Sebagai sabda Nabi, ya, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa puasa Ramadan atas dasar iman. Ya, kita ini berRamadan, jamaah berpuasa, sholat, qiyam, semuanya. Kita ini atas dasar apa? Kita iman semua karena Allah. Kita diperintah sama Allah, sami'na wa ta'na. Kita diperintah sama Allah, diwajibkan Ramadan, sami'na wa ta'na. Taat ya Allah. Puasa. Ya. Kita kerjakan. Iman. Kemudian wahtisaban. Setelah itu berharap pahala dari Allah. Berharap ampunannya Allah, berharap ridhonya Allah. Ihtisaban. Berharap pahala dari Allah Jalla Jalaluh. Maka dosanya pasti diampuni. Tapi ada orang nih, sudah dikasih Ramadan, tidak dapat ampunan. Berarti dia tidak berpuasa. Ya, tidak puasa. Atau kalau puasa dia berat, ngersulo. Nggak iman dia. Terpaksa mungkin malu sama tetangga dia puasa. Atau malu sama siapa anaknya, atau malu sama siapa. Bukan karena Allah lagi, bukan karena iman lagi. Dia tidak dapat ampunan. Atau bisa jadi dia berpuasa, masih aktivitas-aktivitas yang buruk masih dia kerjakan. Berdusta, adu domba, ghibah, dan seterusnya. Dia kerjakan semua itu. Maka celaka orang itu yang ketika dikasih Ramadan Allah Ta'ala dan Ramadan selesai, dia tidak dapat ampunannya Allah. Celaka orang itu Muhammad. Amin, kata Rasulullah SAW. Ya berarti celaka beneran yang diaminkan sama Nabi, jamaah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan ini. Ya dan bila jangan sampai. Kemudian yang kata Nabi, kemudian Jibril alaihissalam mengatakan lagi, "Tsumma qala syaqiya abdun adraka walidai au ahaduhuma falam yudkhilahu al-jannah faqultu amin." Celaka juga ini orang. Ya, orang tipe ini celaka ini. Allah kasih orang tua. Ya, Allah hadirkan orang tuanya. Abah sama uminya masih ada. Bapak ibunya masih hidup. Atau salah satunya masih hidup, kata Nabi. Ya, entah ibunya saja yang masih hidup atau ayahnya masih hidup. Dua-duanya masih hidup atau salah satu saja masih hidup. Tapi keberadaan kedua orang tuanya itu justru tidak bisa menjadikan orang itu masuk surga. Ini orang celaka ini. Berarti pemahamannya apa, jamaah? Orang tua itu dihadirkan oleh Allah Ta'ala kepada kita sebagai anak, itu jalan surga terbaik. Ya, kalau Anda mau menempuh jalan surga yang paling gampang dan paling ausat, paling tengah, paling baik, maka berbaktilah kepada orang tua. Berapa banyak anak memiliki orang tuanya ini sia-siain. Orang tuanya disia-siain. Ya, didurhakain, jamaah. Nggak diurus. Berapa banyak ini anak? Kata Nabi, kata malaikat Jibril, syaqi abdun, dia termasuk hamba yang celaka. Binasa orang itu. Amin, kata Nabi. Ya Allah,
jadikan dia binasa. Ya Allah, jadikan dia celaka. Jadi sekali lagi antum yang ada hadir di sini, jika masih memiliki kedua orang tua, itu kesempatan yang terbaik untuk meraih surga Allah Ta'ala. Apalagi di bulan Ramadan. Ya, apalagi di bulan Ramadan. Kemudian orang tua yang masih jauh, barangkali ada di luar kota, bahkan di luar pulau, maka tidak menjadi halangan bagi Anda, seorang anak, untuk kemudian berbakti kepada mereka. Ya, Anda bisa menelpon setiap saat, menghubungi setiap saat, ya, mentransfer keperluan kebutuhannya, dan diusahakan sebisa mungkin untuk pulang kampung. Tujuannya apa? Untuk bertemu dengan orang tuanya. Ini yang jauh, yang dekat gimana? Yang dekat maksimalkan. Kalau sudah satu saja meninggal, berarti satu pintu terbaik surga sudah hilang. Kalau dua-duanya meninggal, Anda tidak punya pintu surga lagi sudah. Kesempatan untuk meraih surga terbaik sudah hilang di depan Anda. Maka ada seorang ulama, itu ketika wafat, dia menangis. Nah, ketika ibunya wafat, dia menangis. Ya, maka diingatkan sama temannya, sudah, ridholah terhadap takdir Allah. Maka ulama mengatakan, ya akhi, ana ridho terhadap takdir Allah Ta'ala. Siapa yang tidak ridho? Saya ridho. Saya menangis bukan karena itu. Saya menangis karena pintu surgaku sudah nggak ada. Ya, pintu surgaku sudah nggak ada. Dengan jalan apa lagi aku mendapatkan surga yang terbaik? Sudah ada orang tuanya, sudah nggak ada. Maka yang masih punya orang tua, maksimalkan itu. Anda kalau punya uang, jangan bakhil. Ya, ini penyakitnya anak itu kalau ada orang tua bakhil, apalagi kalau sudah punya istri. Ya, biasanya yang masih belum punya istri masih bujang loman sama orang tuanya. Begitu sudah punya istri, beda lagi. Maka seorang istri Anda harus punya support untuk suami Anda agar tetap bisa loman sama ibunya, sama abahnya. Anda kalau punya anak laki-laki, Anda akan diperlakukan sama. Anda mendukung suami Anda untuk taat kepada Allah dengan birrul walidain, Anda akan ditaati anak-anak Anda. Ingat ini, pasti itu. Ya, sebaliknya, kalau Anda tahan suami Anda untuk kemudian berbuat baik kepada orang tuanya, Anda akan merasakan balasannya, anak Anda akan tidak bakti sama Anda. Ini Allah sudah menetapkan hukum semacam ini. Jadi, perhatikan dengan baik, mumpung orang tua masih ada, maksimalkan. Ya, maksimalkan baktinya. Ya, semampunya, sekuat tenaga. Ya, ini penting sekali. Karena hadisnya semacam ini, jamaah. Syaki abdun, ya, adraka walidai, ahaduma, atau ahaduhuma, falam khilahul jannah. Ya, orang yang dikasih orang tua sama Allah, dua-duanya masih hidup, atau satu-satunya, kemudian dia tidak bisa menjadikan orang tuanya jalan masuk surga. Celaka ini orang. Tapi yang terakhir, kata Nabi SAW, kata malaikat Jibril, syaki abdun, dzukirta indahu walam yusalli alaik. Maka celaka juga seseorang yang ketika namamu disebut di depannya, wahai Muhammad. Namamu disebut, namun dia tidak sholawat kepadamu. Orang ini celaka, orang ini. Kata Nabi, amin. Ya Allah, celakakan orang itu. Maka jangan sampai kita ini bakhil kalau disebut nama. Misalnya ini ada orang ceramah, nih, ada orang ngomong nih. Jadi Nabi Muhammad bersabda, Anda jangan diam lisannya. Bersholawat kepada beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Anda ucapkan begitu. Nggak boleh ada diam. Kalau diam, Anda kena hadis ini. Idza dzukirta indahu wa lam yusalli alaik. Kalau engkau disebut di depannya wahai Muhammad, dia tidak bersolawat kepadamu. Ini umat apa? Umatnya Nabi siapa ini? Kita umatnya Rasulullah, kalau dengar nama Nabi Muhammad, Anda langsung spontan itu Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti iman Anda sudah benar. Kalau ada orang nyebut Pak nyebut Nabi Muhammad, Rasulullah Muhammad, diem aja, ini orang nggak beres ini. Ya, belum kenal Rasulullah berarti. Belum kenal Rasulullah SAW. Kalau sudah kenal sama Rasulullah, kerungu namanya Muhammad SAW, langsung dia tuh. Sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah berselawat kepada beliau. Para malaikat yang jumlahnya triliunan berselawat kepada beliau. Wahai orang beriman, wahai umat Muhammad, ucapkan salat serta salam kepada dia, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karenanya ya, rajin-rajinlah bersalat kepada Nabi sallallahu. Man shalla alayya wahida sallallahu alaihi asyara. Siapa yang salat kepadaku sekali saja, dibalas 10 kali sama Allah salat kepada dia. Apa salat Allah? Rahmah, barakah, maghfirah, ampunan, rahmat, berkah Allah kasih 10 kali lipat dengan 1 kali salawat. Lah kalau Anda 100 kali salawat, Anda dapat berapa kali salawat dari Allah?
Maka sungguh orang yang bodoh kalau kemudian malas bersolat kepada nabinya, dan orang yang celaka kalau disebut nama nabinya dia diam saja. Ya, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan Anda semuanya, dan semoga malam ini Allah ridhai kita yang duduk di sini jamaah. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah terima semua amal-amal kebaikan kita, dan Allah ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Semoga Allah menjadikan kita saling mencintai karenanya. Wa ana uhibbukum fillah jamaah. Saya mencintai Anda karena Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga sebagaimana Allah taala mempertemukan kita di rumahnya yang mulia ini, semoga pula Allah taala kelak mempertemukan kita semua kembali bertetangga di surga Allah Subhanahu wa taala, bertetangga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertetangga dengan Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali, dan semua sahabat-sahabatnya. Dan kita kangen, kita ingin tahu seperti apa sih cantiknya Bunda Khadijah, seperti apa cantiknya Bunda Aisyah, seperti apa tampannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu pengorbanan jamaah. Seperti apa sih dahsyatnya, indahnya wajah Abu Bakar As-Siddiq, seperti apa sih tegasnya, tampannya wajah Umar bin Khattab, lembutnya wajah Utsman bin Affan, ya, cerdasnya, tampannya wajah Ali bin Abi Thalib, dan semuanya. Kita kangen sama orang soleh itu. Ya. Maka banyak doa, tawaffani musliman walhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku sebagai seorang muslim dan kumpulkan aku kelak di surga ya Allah berserta orang yang soleh. Siapa salihin? Al-anbiya, para nabi, syuhada, ya, kemudian para sahabat nabi, dan juga orang yang soleh yang menjadi penghuni surga itu. Barakallahu fiikum. Kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. As-salatul qiyam ya asabakumullah.